Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mohon bimbingan, penyertaan, dan bekal kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan sepanjang malam. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami, mari Tuhan, kiranya Tuhan tetap menyertai, menolong kami lewat kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebagaimana biasa sebelum kita mulai aktivitas kita mohon penyertaan dan bekal kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Hati yang Jernih. Kita tahu semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sangat menginginkan pada kita agar kita semua orang-orang percaya kita memiliki hati yang jernih, yaitu hati yang bersih. Tidak ada rencana-rencana jahat, rencana-rencana yang ingin menyombongkan diri, rencana-rencana yang ingin selalu menjadi yang lebih daripada yang lain. Tuhan mengajarkan kita agar kita selalu merendahkan diri. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yehezkiel pasal yang 36, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27, demikian bunyinya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dan segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhala aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Tuhan selalu rindu untuk memberikan sesuatu yang terbaik, teristimewa. Jikalau kita membaca di dalam kisah yang terdapat di dalam Yehezkiel ini, bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka dengan hati yang keras, dengan tembok yang keras, dengan kemauan sendiri, mereka berjalan tanpa menghiraukan kehendak dan keinginan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam ayat yang baru kita baca ini, di sini dituliskan ya bahwa aku akan mentahirkan kamu, yang berarti aku akan memulihkan kamu dari segala sifat-sifatmu itu. Di sini mengatakan bahwa yang pertama tentang kenajisan, kedua tentang berhala-berhala, yang ketiga dijauhkan dari hati yang keras. Ini merupakan sifat manusia yang ingin berjalan dengan kehendak sendiri, manusia yang berjalan dengan keangkuhannya sendiri. Namun di sini keadaan bangsa Israel selalu mengalami masalah yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu Tuhan ingin campur tangan, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan mampu melakukan dan menyelamatkan bangsa Israel ini. Sehingga pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang hidup di dalam kenajisan, hidup dengan percaya kepada berhala-berhala, yaitu dengan percaya kepada segala sesuatu yang sudah diciptakan, patung-patung dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Dan bahkan di sini Tuhan katakan dijauhkan dari hati yang keras. Dan Tuhan akan memberikan hati yang taat. Taat kepada kebenaran firman-Nya. Taat kepada perintah-perintahnya. Taat
dan takut akan Tuhan, berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, agar bangsa Israel ini mengalami satu pemulihan, yaitu hidup takut akan Tuhan. Bahkan di dalam Amsal pasal 4 yang ke-23, di sini dituliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang dimaksud dengan Amsal ini? Di sini Tuhan mengetahui bahwa menjaga hati ada sesuatu yang sulit. Menjaga hati itu ada sesuatu yang perlu dikendalikan lewat kekuatan Roh Kudus. Manusia seringkali tidak mampu untuk mengendalikan diri sendiri. Dan bahkan manusia ingin segala sesuatu yang diinginkan itu tercapai. Namun seringkali juga manusia mengalami kegagalan. Namun kebenaran firman Tuhan mengingat pada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Seperti sebuah negara jikalau sedang menghadapi satu peperangan, semua tentara harus berjaga-jaga dengan segala kewaspadaan, karena dikhawatirkan setiap saat musuh itu bisa datang menyerang secara tiba-tiba. Karena itu dikatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Tidak perlu lengah. Kita harus menjaga hati kita ini, ya, agar kita tetap memiliki hati yang jernih, lepas dari segala kekotoran, pikiran-pikiran jahat, segala sesuatu yang dapat mengeruhkan kejernihan hati kita. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kita, kenajisan, tentang kepercayaan terhadap berhala, dan dijauhkan dari hati yang keras. Bahkan Tuhan mengatakan, aku memberikan roh yang baru di dalam batinmu, sehingga kamu boleh memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita manusia tak mampu berjalan sendiri. Seringkali kita merasa bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar. Seringkali kita merasa bahwa langkah kita, kemampuan kita sudah dapat mengendalikan hidup dan bahkan memberikan masa depan yang penuh keberhasilan. Namun firman Tuhan di dalam perumpamaan pokok anggur mengatakan, di luar Tuhan kamu tak mampu berbuat apa-apa. Inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di luar Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Ya, firman Tuhan pagi ini mengajar pada kita agar kita meninggalkan sifat-sifat kita yang lama, perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran, ya, rencana-rencana yang di dalam hati kita yang lama, dan digantikan dengan apa? Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, roh yang baru yang sanggup mengendalikan hidup ini dan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kiranya renungan firman Tuhan tidak saya perpanjang. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh naikkan ucapan syukur kita, jikalau Tuhan masih selalu mengingatkan kepada kita lewat kebenaran firman-Nya. Ini satu bukti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Tuhan itu selalu memperhatikan kita semua. Tuhan selalu ingin memberikan masa depan bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Agar kami boleh mengoreksi hidup ini Tuhan. Dari tabiat-tabiat kami yang lama Tuhan. Dan kami masuk dengan sifat-sifat yang baru yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Roh-Mu ada tinggal di dalam hidup kami, yang mampu mengendalikan hidup ini Tuhan, untuk kami memulai aktivitas kami dari pagi hingga sampai pada malam hari ini. Hanya oleh pimpinan dan pertolongan Tuhan, kami belajar Tuhan tetap berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, di dalam jalan kesucian-Mu, agar hidup kami yang penuh dengan kelemahan ini, kami boleh Tuhan senantiasa hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba percaya Tuhan, seberapa banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah kami taburkan pada pagi hari ini
boleh memberi kekuatan bagi kehidupan kami dan kehidupan saudara-saudara kami yang sudah mendengar semuanya. Dan kami percaya bagi mereka yang menghadapi masalah, oh Tuhan angkat permasalahannya. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang kekurangan, Tuhan cukupkan dalam kehidupannya. Demikian juga Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini, segera Tuhan pulihkan Tuhan dari COVID pandemi yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Tuhan pulihkan keadaan ekonominya. Tuhan berikan Tuhan satu sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua ini kami tahu Tuhan, semata-mata hanya oleh kasih dan kemurahan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.